buat Indo Pride, buat semua atlet yang bertanding di SEA Games Kamboja. Yes, selamat menyaksikan buat teman-teman semua yang sedang menonton dimanapun kalian untuk didukung Indonesianya ya. Dan sekarang kita sudah masuk di game pertama. Apakah Indonesia bisa memberikan yang terbaik? Karena kalau kita lihat dari track recordnya untuk di hari pertama kemarin yang mereka mendapatkan hashtag 6 dengan 3 elimination, sementara Ina 2 harus berpuas diri di peringkat ke-14 dengan di hari pertama kemarin di game yang pertama itu mirip-mirip di awal-awal kualifikasi di hari pertama banget gitu kan, pasti kalau nggak salah lu juga ngekes kan waktu itu, jadi kayak tereliminasi di awal-awal banget. Dan kemarin itu gue lihat adalah highlightnya adalah tuan rumah yang menang terus kayak dapat circle terus-terusan selama di Sanhok. Jadi itu adalah mungkin memang salah satu kunci kemenangan untuk Cambodia 1 yang mendapatkan WWCD. Tapi nampaknya di awal-awal seperti ini sudah ada pertemuan yang menyuguhkan satu eliminasi poin pertama menuju ke arah Myanmar 1. Yes, Myanmar tadi mendapatkan poin pertama mereka, lumayan memboosting mental mereka juga supaya bisa tampil lebih maksimal tentunya, karena sekarang dari Myanmar satu sendiri mereka terjebak di posisi paling bawah dengan hanya total 8 poin saja. Sudah bertambah satu berarti menjadi 9 total poin, dan mereka mendapatkan satu anggota dari Timur Leste. Ini tim keduanya dari Timur Leste di mana posisinya juga masih atas bawah. Ini adalah battle untuk keluar dari barisan paling bawah. Nah, iya itu dia. Nggak ada yang mau duduk di barisan-barisan paling bawah, at least tengah-tengah lah ya. Kalau misalnya nggak bisa top 3, tapi pastinya kita akan melihat juga di sisi yang lainnya. Paradise kali ini dikuasai oleh tim Vietnam 1. Nampaknya mereka cukup pede juga ya untuk bisa scrapping menuju ke arah luar dari Paradise-nya sendiri untuk rekan-rekan yang lainnya juga. Dan kalau misalnya kita lihat di arah tadi gue mau ngomong minimap, tapi ternyata kali ini kita sudah disuguhkan oleh map Langsung yang dibuka. besarnya. Langsung dibuka, nggak ada yang akan melawan di awal-awal seperti ini di area Paradise. Nanti mungkin mereka akan kedatangan tamu seperti Thailand 2 atau mungkin Filipina 2 kalau misalnya Filipina nggak ke arah selatan, karena memang circle pertama kita ini menuju ke arah tengah agak bawah dikit. Iya, dan kalau dilihat dari posisinya sebenarnya paling menguntungkan karena Kamboja satu. Karena Kamboja satu Hmm. benar-benar ada di center circle yang pertama. Itu adalah nilai positif yang dipunya sama Kamboja satu. Mungkin negatifnya mereka adalah, atau sisi jeleknya di posisi mereka sekarang, mereka jadi bingung. Kalau mereka looting keluar dari center, terus tiba-tiba antar zonanya ngebuat tempat drop mereka itu menjadi center lagi, itu bakal menjadi gerakan bolak-balik gitu. Jadi kayak orang nyetrika Iya. bolak-balik atas bawah gitu kan. Itu yang mungkin jadi minimnya dari Kamboja satu, dan juga mungkin dari lootingnya juga agak minim sih dengan posisi looting mereka yang kalau nggak salah gue perhatiin tadi drop mereka nggak terlalu nge-split tapi agak-agak dempet. Iya sih kayaknya ya. Tapi kita akan melihat lagi nanti move mereka akan seperti apa. Tapi kalau misalnya tadi sedikit ngomongin soal Cambodia 1 ya, kita mungkin nanti bakalan ngomongin lagi di menit-menit selanjutnya, karena untuk saat ini kita akan mengingatkan kepada kalian semuanya untuk berikan dukungan untuk timnas kita yang sedang berjuang di SEA Games di Cambodia. Caranya gampang banget. Kalian pakai Twibbon yang udah dipakai oleh para caster kita semuanya yang udah di-upload di sosial media mereka. Caranya gimana? Kalian langsung aja buka Instagram pubgmobile.esports.id dan kalian klik link yang ada di bio-nya. Di situ langsung ada drive untuk bisa kalian download PNG untuk Twibbon-nya sendiri. Upload dengan hashtag apa, Bro Pasta? Hashtagnya bisa langsung kalian gunakan ya. Itu hashtagnya adalah tradisi emas untuk timnas. Jangan sampai lupa tuh, tradisi emas untuk timnas. Terus tambahin lagi hashtag-hashtag yang lain sambil ngeliat tembakan dari Indonesia 2 di mana Yami tadi berhasil mendapatkan sebuah knockdown. Kaget gua, lagi Adlibs tiba-tiba sebuah tembakan mengejutkan datang dari seorang Yami. Bahkan Yami di sini juga berhasil mendapatkan sebuah confirm elimination. Bahkan 2 pemain dari Kamboja sudah berhasil diamankan oleh Indonesia 2. Let's go Indonesia! Ya, apalagi kali ini satu pemain juga masih dalam keadaan knockdown dari tim Cambodia 2, dan nampaknya dari seorang lapar kita bisa lihat cukup percaya diri untuk bisa lari menuju compound tersebut dan mungkin mengeliminasi atau mengantongi konfirmasi 1 poin lagi menuju ke arah pemain dari Cambodia. Karena gue bisa lihat tadi ya, cukup cerdik apa yang dilakukan oleh pemain-pemain dari tim Indonesia 2. Mereka menunggu konfirmasi dulu. Jikalau di sekitaran pemain Kambodia tersebut tidak ada orang,
Oke, kita bisa nih untuk maju dan mereka juga udah mengetahui rumah mana aja yang udah dihuni oleh dua pemain yang lainnya dari Kambodia tersebut. Ya, sudah di-lock ternyata dari pemain-pemain Kamboja di-lock oleh pemain dari tim Indonesia 2. Di mana kali ini Yami berhasil mendapatkan konfirmasi yang kedua. 2 poin elimination sudah dikumpulkan oleh Timnas 2 kali ini. Masih memantau, ingin dibabat habis Don, gak ingin disisain. Menu makanan sudah dipantau dari tadi oleh Timnas 2. Ya, lapar benar-benar lapar nampaknya untuk sore hari ini. Dan lihat pergerakan dia, sedikit demi sedikit touchdown di titik-titik di poin-poin tertentu supaya tidak terlalu overpick untuk saat ini. Hanya tinggal menunggu dua pemain dari Kambodia 2 tersebut untuk bisa menunjukkan badannya atau kepalanya bahkan. Tetapi di sisi yang lain di minicam ternyata kalian bisa melihat adanya fight juga yang terjadi di sisi lainnya. Dan itu akan terjadi dengan tim Filipina. Ya, ini fight-nya udah mulai pecah di berbagai sisi. Bahkan kali ini sudah mulai ada kelas combat bermain di bagian luar rumah. Bermain dengan menggunakan shotgun tadi. DBS Big Gaming bakal dimainkan, ditembak dari bagian luar. Tapi ternyata masih belum bisa mendapatkan knockdown. Malah dia yang ter-takedown. Filipin agak sedikit blunder. Ternyata backup tidak siap dari teman-teman yang ada di bagian belakang. Dari teman-teman yang ada di bagian high ground. Dua ter-takedown bakal menjadi malam bencana tentunya untuk Filipin kali ini. Tapi kalau kita lihat di bagian main camp-nya, di mana timnas kita, Indonesia 2 masih ingin ngotot untuk mendapatkan dan nge-clear semua anggota dari tim Kamboja terbakar di bagian sana. Namun Satar masih bisa maju ke arah depan, dikeker, di backup. Ponbit bahkan sudah mulai membackup seorang lapar yang menembus pertahanan dari tim Kamboja di arah lain. Wah, indah banget. Mereka bisa touchdown ke depan dan mendapatkan satu confirm eliminasi lagi. Tinggal satu, the last man standing dari tim Kambodia 2 di bawah lapar kali ini. Dan lapar berserta dengan rekan-rekan yang lainnya dari tim Indonesia 2 akan menyisiri, akan langsung aja menggerebek satu rumah tersebut, dilontarkan berbagai utility, and that's it. Yami mendapatkan the top dengan frag elimination. 10 permainan begitu rapi dan tertib dari Indonesia 2 tadi membuat mereka unggul jauh. Bahkan mereka tidak kehilangan satu pun anggota mereka. Dan sekarang kita bakal berpindah menuju ke negara lain di mana Filipina mendobrak, masih ngotot untuk mendapatkan pemain-pemain dari Timur Leste. Satu persatu sudah berhasil mereka amankan dan sepertinya Timur Leste akan menyusul Kamboja menuju ke arah lobby. Kamboja 2 dipulangkan ke arah lobby, Timur Leste 2 dipulangkan ke arah lobby. Ada apa dengan yang ada angka dua-duanya? Waduh, jangan bercocok logi di sini ya Bapak Pasta ya. Akhirnya udah 3 bulan gua ngirit. Akhirnya utang gua lunas juga. Belum saatnya nampaknya karena ini masih awal-awal banget. Tapi anyway, gue seneng banget sih melihat hasil dari tim Indonesia 2. Mereka memperkuat posisi mereka yang berada di pucuk ini. Tetapi kita bisa melihat adanya yang datang. Ada satu negara yang datang. Satu vehicle bertiga langsung diaksenin satu-satu oleh seorang Vikoy. Tetapi ada trade knock terjadi kali ini. Vikoy nggak bisa diselamatkan lagi, langsung tereliminasi di tangan tim Myanmar 2. Betul, gak ada backup tadi dari pemain-pemain Vietnam 1 tentunya. Masih terlalu jauh tadi dalam memberikan sebuah backup dan membuat satu anggota mereka harus dipulangkan ke arah lobby. Tapi fight seperti tidak berlanjut karena dari Vietnam mereka melakukan split yang agak-agak lumayan jauh. Jadi tentunya backup akan sedikit lama, menarik mundur ke bagian belakang. Dan sepertinya ini akan ada buying time yang dilakukan oleh Vietnam supaya mereka nggak keculik satu pemain lagi dari tim Myanmar. Iya, pastinya mereka nggak mau melakukan blunder yang lebih besar lagi. Dan mereka nggak mau kehilangan resource yang lebih besar lagi untuk bisa bertahan sampai late game nanti. Dan nampaknya seiring berjalannya waktu dan seiring circle mengecil, Blue Zone pun juga berjalan menghimpit mereka. Udah mulai ada yang bertemu. Filipina 2 bertemu dengan tim Thailand 2 kali ini. Sementara itu di bibir-bibir tebing, Malaysia bertemu dengan tim Lao. Sementara itu Tu Yen atau Yen sendiri yang dimana dia ini benar-benar mendapatkan spotlight di hari pertama kemarin. Menurut gua masih bisa bertahan, salah satu pemain kuncian dari tim Malaysia 2. Ya, ini Malaysia juga kemarin bisa dibilang permainan mereka begitu menggila untuk di game-game akhir. Tiba-tiba step up dan langsung memberikan sebuah kejutan ke arah tim lain. Walaupun finishingnya masih belum terlalu maksimal menurut gue. Tapi apa yang mereka lakukan tentunya bakal mengejutkan tim dari negara lain. Tapi kalau kita melihat pergerakan demi pergerakan yang kali ini dilakukan oleh tim Thailand. Di mana Thailand kehilangan satu tim ya. Karena Thailand 1 kalau nggak salah. Thailand 1, iya betul, Thailand 1 si Vampire mereka gagal untuk meneruskan langkah mereka menuju ke grand final. Tapi kali ini Thailand 2 masih mengupayakan supaya mereka bisa mendapatkan medali untuk di SEA Games kali ini. Pemain agak sedikit lebih bersabar dan memulangkan terlebih dahulu pemain dari tim Filipina supaya tidak ada informasi yang masuk menuju ke arah pemain yang ada di bawah.
ada di dalam rumah yang sudah dipantau oleh Mela. Oh my god, dan nampaknya dikunci habis-habisan, apalagi sudah dilontarkan satu buah granat, langsung di-push. Push aja, di-rush aja, begitu saja dan langsung digerebek. Knockdown dari tim Thailand 2, tetapi ada backup fire yang dilakukan oleh Mela. Rekan yang lain bisa memulangkan tim Filipina 2. Sementara itu, fight juga pecah di sisi-sisi yang lainnya dan nampaknya beberapa pemain dari tim Myanmar pun juga sudah mulai diculik di tangan tim Cambodia 1. Iya, ini fight-nya terjadi di mana-mana ya. Ini gue baru lihat untuk di SEA Games Sanhok-nya sekeos ini. Biasanya Sanhok Iya. udah pasti bakal agak-agak kalem. Tapi ini kayak gue ngelihat Sanhok di hari-hari awal untuk PMPL ataupun PMSL, Don. Iya, cukup chaos ya. Dari tadi kita nggak berhenti-hentinya atau non-stop melihat adanya pertemuan-pertemuan yang menghasilkan eliminasi cukup banyak. Dan kalau misalnya kita lihat circle menuju ke arah antara Painan dan juga Quarry, udah ada beberapa tim yang mendapatkan posisi tengah. Lau Indonesia 2 juga berada di utara. Mereka nampaknya akan mencoba menahan Lau 2 dan juga Malaysia 2 jikalau mereka akan masuk menuju ke circle dari bagian utara circle. Yes, mungkin yang bakal merepotkan adalah Laos 2 ya. Karena tadi mereka nge-split kalau nggak salah 2-1 split yang mereka lakukan. Satu cukup dekat dengan Indonesia 2, tapi duanya lagi agak-agak berjarak lebih ke arah utara daripada posisinya Indonesia 2. Dan kalau kita lihat dari Vietnam 2, ini yang selalu gue bilang dari babak kualifikasi kemarin. Vietnam 2 sama Indonesia 2 selalu ketemuan dengan skor yang kemarin gue hitung tuh terakhir 3-0. Cuman nggak tahu deh kemarin kalau di hari pertama, gue jujur hari pertama grand final nggak nonton full karena ada acara keluarga. Jadi gimana sih kemarin itu, apakah ada pertemuan lanjutan antara Vietnam 2 dan juga Indonesia 2? Kalau gue lihat kemarin sih sempat Eldoge nge-mention katanya Indonesia 2 ini udah sempat membalikan atau mengejar skor dari pertemuan antara Indonesia 2 dan juga Vietnam 2. Oh, berarti +1 ya. +1 lah ya untuk saat ini. Harusnya. Tapi harusnya sih iya, karena kalau misalnya kita lihat juga dari posisi leaderboard sementara, Vietnam 2 tidak terlalu berada di atas untuk posisi mereka untuk saat ini pastinya. Dan nampaknya kalau ngomong-ngomong soal Vietnam 2, mereka masih menyisiri. Ini mereka berada di pinggiran zona banget walaupun mendapatkan compound, tetapi mereka terus bekerja keras untuk bisa mendobrak masuk ke dalam circle tersebut. Jadi mereka harus banget clearing pathway mereka dulu. Di depan mereka udah aman baru mereka bisa masuk. Tapi pastinya mereka tahu itu tidak aman. Jadi mereka masih menunggu waktu saja. Dan mungkin Malaysia 2 tidak akan mengambil hal yang serupa dengan tim Vietnam 2 tadi karena mereka sudah mulai di-press, udah mulai di-push oleh adanya Blue Zone juga. Jalan kaki atau berlari adalah moda transportasi yang akan mereka lakukan untuk saat ini melewati jembatan. Tapi untungnya masih aman-aman aja. Tapi yang tidak aman adalah Myanmar 1 yang bertemu dengan Thailand 2. Ya, aman dan tentunya menyehatkan ya kalau kita ngomongin masalah jalan kaki. Cuman masalahnya berisiko banget kalau misalkan ditembak dari bagian-bagian high ground yang ada di bagian ujung dari arah jembatannya. Dan sekarang dari Myanmar yang terpantau juga cukup sulit. Gimana caranya mereka masuk seperti yang dirasakan oleh Malaysia 2 tadi. Masih belum ada pergerakan yang terlalu barbar karena mereka sedang berpikir langkah mana yang harus mereka pilih, langkah mana yang harus mereka ambil. Di depan mereka ada Indonesia tentunya bisa saja memotong pergerakan dari Myanmar 1. Akan menjemput rekan-rekannya mungkin atau akan melakukan regroup, tapi lebih tepatnya ini sih kayaknya mereka cari jalur lain sih, Don. Kayaknya sih ya, supaya lebih aman, tentram, nyaman. Tapi yang paling tentram dan nyaman adalah tim Indonesia 2. Masih berada di tengah circle, di pertigaan. Ada kempon yang bisa menyebar, yang bisa mengamankan bagian utara dulu, timur dulu, barat dulu. Jadi ini tinggal kuat-kuatan defensifnya dari tim Indonesia 2 sih. Yes. Bagaimana mereka bisa sampai ke late game nantinya. Sementara dari bagian tenggara, rame banget. Dan salah satunya ada tim Indonesia 1 yang nyempil tadi kalau misalnya gue gak salah lihat. Ya, tadi ada yang mulai menyempil-nyempil, memikirkan gimana caranya mereka berhasil masuk ke dalam zonanya juga atau berhasil memotong pergerakan dari arah tim-tim lain. Dan sekarang, kalau kita lihat dari Vietnam 1 Rabis, lalu dari Chua juga sudah mulai bergerak kembali, berusaha untuk nge-clearing outer circle-nya supaya ketika mereka berada di bagian ujung circle, mereka nggak bakal keganggu sama sekali. Dan kayaknya mereka bakal pilih untuk mengambil Laos, tapi Laos benar-benar dibuat tidak fokus ke satu sisi karena tiba-tiba ada Thailand yang mendekat menuju ke arah komponen mereka. Granat sudah ada di tangan dari seorang Forza, menunggu di bagian pintu, bermain dengan menggunakan shotgun tapi gagal. Ternyata S12K lawan DBS yang menang.
Ya, masih dimenangkan oleh DBS untuk sementara waktu. Tetapi di sisi yang lainnya, oh no, Indonesia 1 harus bertemu dengan tim Myanmar 2. Kalau kita intip dari arah elimination feed-nya dan ada beberapa trade knock terjadi, Red Face mendapatkan tim Myanmar 2, salah satu pemainnya. Dan untuk saat ini, Indonesia 1 masih bisa bertahan dengan 3 punggawa mereka. Masih biru-biru tuh helmnya. Ya betul, masih biru-biru semuanya, bahkan dari Indonesia 2 masih utuh birunya satu, berarti yang merah lagi take down atau lagi knock. Bisa diselamatkan harusnya, ya berhasil diselamatkan karena Ya. helmnya udah berubah lagi jadi biru, itu biru atau kan. Udah Mhm. intinya warnanya tidak merah lah ya. Ya, Dan kalau kita itulah. berpindah lagi-lagi ngelihat pergerakan dari Vietnam 2 yang tampil begitu bagus ketika di babak kualifikasi, bahkan ke bawah sampai di hari pertama grand final kemarin, dan sekarang mereka berusaha untuk mendobrak pertahanan dari tim Filipina. Yap, betul sekali. Ada beberapa granat juga yang sudah dilontarkan untuk bisa mendobrak pertahanan tersebut yang sudah dimention oleh Bro Pasta. Sedikit demi sedikit, step by step mereka lakukan. Gak terlalu gegabah, tapi mereka juga sudah mulai dipress oleh adanya Blue Zone. Ini benar-benar akan menjadi battle yang cukup memusingkan untuk mereka semuanya. Sementara itu, Filipina 1 pun juga sudah mulai keluar sedikit demi sedikit. Udah mulai dipress juga, udah mulai di-rush juga oleh pemain-pemain dari tim Vietnam 2. Mendapatkan 1 knock dan trade knock terjadi antara mereka berdua. Blue zone-nya juga sudah mulai sakit. Harus dilakukan heal up terlebih dahulu. Dan 1 pemain lagi tumbang dari Vietnam 2 dan bahkan langsung tereliminasi mereka semua. Yang motong siapa, yang pulang siapa. Itulah yang terjadi di Vietnam 2 karena mereka tiba-tiba dipulangkan ke arah lobby. Vietnam 1 masih bertahan dan akan menghadapi Laos yang ada di bagian depan sana. Masih bertahan di arah Blue Zone. Masih berusaha untuk mendapatkan timing. Benar-benar dibatasin. Pergerakan dari tim Laos dan tiba-tiba terpick off. Ternyata Laos benar-benar dikasih double damage ya. Damage dari peluru dan juga damage dari Blue Zone-nya. Betul. Tapi Bro Pasta, bisa kita lihat ada 1 lagi yang ditumbangkan oleh tim Vietnam 1 kali ini. 1 poin tambahan untuk mereka. Sementara itu di sisi yang lainnya, Myanmar masih bersikukuh mereka dengan tim Cambodia 1. Mau mendobrak 1 rumah yang sudah dihuni oleh seorang Skynin kali ini. Tetapi Skynin melakukan defensif yang sangat luar biasa, mendapatkan 1 knock dan tetapi tidak untuk yang sekian kalinya. Sementara itu di sisi yang lainnya, Joseph pun juga tumbang karena adanya granat yang tiba-tiba nyangsang di tubuhnya. Hanya meninggalkan the last man standing untuk tim Cambodia untuk saat ini dan mereka akan berdansa di Broken Wall. Tetapi dansa tersebut langsung dimenangkan oleh tim Myanmar 1. Dipulangkan kembali 1 tim ke arah lobby dan sekarang tim tuan rumah yang dipulangkan ke arah lobby. Masih ada 9 tim yang tersisa termasuk 2 tim dari Indonesia yang masih bertahan sejauh ini dan sekarang kita bakal pantau pergerakan dari Indonesia 1 yang akhirnya disorot oleh observer kita, ditampilkan oleh switcherman kita. Masih selamat loh mereka, masih utuh berempat. Ini adalah angin segar untuk kita semuanya, teman-teman semuanya. Both Indonesia 1 dan juga 2 masih utuh berempat, tetapi mereka harus bergegas untuk bisa mendobrak pertahanan yang dilakukan oleh tim-tim yang berada di dalam zona. Nggak cuma di dalam, tetapi di luar juga ada Lao. Di belakang sana ada 1 pemain yang tumbang potato, langsung aja dihabisi nyawanya. Masih ada 3 penggawa lagi dari tim Indonesia yang bertahan untuk saat ini. Tapi ada granat yang langsung saja menyudahi langkah dari tim Laos 1 di belakang sana. Betul, dan sekarang kejadian chaosnya tidak hanya dialami oleh Indonesia juga karena Malaysia juga sudah mulai mendekat. Mereka bakal menghadapi Indonesia, kali ini bakal ada tembakan dari tim Malaysia. Yuhai berhasil mendapatkan 1 bahkan dari Indonesia 1. Mereka harus berpuas diri di peringkat ke-7, ke-8 dengan membawa beberapa elimination tadi. Dan sekarang tinggal 4 elimination dan Indonesia masuk di top 4 untuk game yang pertama. Indonesia 2, this is it, this is the time. Masih utuh berempat, masih full power banget. Dan begitu pun juga dengan Malaysia 1 dan juga 2, mereka masih berempat. Untuk tim Vietnam kali ini masih bertiga status mereka. Sementara waktu kita bisa mendengar adanya kesunyian yang terjadi di tanah Sanhok kita. Setelah tadi ada calamity yang bertumpah di Sanhok ini. Semuanya 4 tim kali ini akan bersiap siaga, akan set up terlebih dahulu dan mengumpulkan informasi yang lebih dalam lagi, lebih lengkap lagi mengenai posisi dari masing-masing lawannya. Itu dia, Malaysia bertemu sahabat satu sama lain. Dan ada 1 yang knockdown di tangan tim Malaysia 2 nampaknya di ujung sana. Dan mereka masih harus bekerja ekstra keras untuk bisa bertahan, Pasca. Wah, ini enak banget sih. Malaysia 2 enak banget, Dona, untuk mendapatkan setiap
peluru supaya bisa nancep ke arah badan dari tim Malaysia 1. Angle yang Ya. benar-benar terbuka, apalagi dari arah tembakan Malaysia 2 itu benar-benar tercover dengan adanya broken wall, dengan adanya compound. Berbeda hal dengan Malaysia 1 yang harus turun gunung, dikejar sama Blue Zone juga. Dan daerah yang bisa mereka gunakan untuk bersembunyi tentunya tipis-tipis banget pohon-pohonnya. Nggak ada pohon yang tebel-tebel, tapi kalau kita lihat dari arah tim lain lagi di mana Vietnam dan Indonesia, ini dua tim yang seakan-akan lagi gencatan senjata. Jangan perang dulu, Iya. biarkan tim lain gugur dulu, baru kita ikutan perang. Bener, apalagi Wah, itu udah dia. terdengar huru-hara yang langsung memulangkan tim Malaysia 1 di sini. Dan ini dia nampaknya dari tim Vietnam 1 akan mencoba membukakan tembakannya karena mereka masih berada di bagian utara zona. Mereka Ya. sesaat lagi akan di-push, akan di-press oleh Blue Zone. Ini this is now or never untuk tim Vietnam 1. Mereka mau lurus, maju ke depan dan akan menghadapi tim Indonesia atau mereka mau mengitari ke kanan menuju ke arah tim Malaysia 2 dan mereka nampaknya udah langsung aja digugurkan satu persatu. Chua kali ini bukan tembakannya menuju ke arah tim Malaysia 2 dan dia hanya tinggal sendiri aja. Langsung aja dienyahkan nyawanya nampaknya oleh tim Malaysia 2 dan dengan demikian Indonesia 2 akan menghadapi Malaysia 2 di end game kali ini. Untuk Indonesia 2, bener kan yang gue bilang, ada apa dengan angka 2? Dari tadi di Wow. awal yang battle selalu Indonesia 2, Myanmar 2, Laos 2, pokoknya yang berhubungan dengan angka 2. Dan sekarang top 2-nya masing-masing dari Malaysia 2 dan juga Indonesia 2. Dan kali ini Satar berhasil membuka tembakan. Satu pemain dari Malaysia dipulangkan ke arah lobby. Unggul dari segi jumlah kali ini kah? Ya, unggul dari segi jumlah 4 lawan 3. Malaysia 2 versus Indonesia 2. Ya, tapi tetap harus respect satu sama lain. Kita bisa melihat bagaimana mereka menahan posisi dan menyebar untuk bisa mencari informasi-informasi titik di mana musuh-musuh mereka berada. Ada satu granat yang menyicil darah dari seorang Yen tadi, harus heal up terlebih dahulu. Granat yang selanjutnya kali ini tidak terlalu on point, tapi yang lebih on point adalah tembakan dari seorang Satar. Satu pemain lagi tumbang dari tim Malaysia 2 berpasta. Yes, dan tinggal 2 pemain lagi dari tim Malaysia yang bakal bertahan kali ini. Satu sudah tertakedown, satu orang lagi udah kelihatan di balik semua pohon, bakal tertakedown juga oleh tim Indonesia. Tertakedown juga oleh tim Indonesia. Tidak ada treadmill sama sekali. Satu orang lagi kelihatan di pinggiran jalan, itu dia nge-front. Woi, terbuka. Let's go. Waduh. Satu, tapi nggak apa-apa. Indonesia masih ada 2 player lagi. Ternyata ada trade 2-2 kali ini. 1 lawan 2 kelihatan di balik pohon dan berusaha bakal menghipit kali ini. Oh no, Yami, tapi untungnya masih ada backup dan winner chicken dinner untuk Indonesia 2 di game yang pertama.